Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bonsai kawan. Kondisi di luar ini hujan, tetapi kita akan mencoba untuk membuat kegiatan pada hari ini. Ya, di depan ini kita punya satu bahan yaitu mentaos yang kemarin kita sudah jelaskan juga. Sebetulnya ini awalnya tinggi, ini juga tinggi semua ini. Kemudian kita pangkas sampai akhirnya berhenti di posisi ini kawan. Kita mau mempertahankan bagian ini, tetapi posisinya tidak bagus kalau dari posisi ini dijadikan depan. Ini kan tidak bagus kalau di bonsai, karena batang utamanya harus terlihat. Ya paling bagusnya adalah modelnya ini masih terlihat karena kaki-kakinya ini di sini ada kaki ya. Kalau ini di depan, ini mukanya, otomatis ini harus dihilangkan. Nah kalau misalkan dari belakang itu bentuknya seperti ini. Nah kalau modelnya seperti ini hilang, bisanya seperti ini. Sebetulnya bonsai yang paling bagus ya, kalau menurut kami ya, bonsai yang paling bagus itu adalah depan dan belakang itu hampir punya nilai yang sama ya, walaupun lebih dominan di mukanya, tapi belakang kalau dipandang itu juga enak, maka itu nilai plus untuk suatu bonsai ya. Walaupun kalau di kontes ya, seperti yang disampaikan oleh Om Happy, posisi ketika menaruh bonsai kita ini kalau di kontes ya, itulah yang dinilai. Juri tidak akan melihat ke belakangnya, itu enggak, tapi yang dilihat itu dari depannya, dari mukanya itu. Makanya ya mukanya itu yang paling dominan, yang paling penting. Ini juga sebetulnya bagus ya liukanya. Ini kalahnya itu di sini. Ini ada batang besar masalahnya. Di sini ada batang besar. Kalau tidak terlihat nanti ya kurang bagus juga. Tapi tidak apa-apa, kita akan lihat dulu. Kita akan bongkar, kita akan pindah ke pot. Karena rencananya nanti ini tetap kita akan sambung aja ya. Kita pengen membudidayakan anting putri salju. Makanya ini nanti masih pengen tetap kita sambung dengan anting putri salju. Bahan bonsai mentaos karakternya itu ketika belum benar-benar hidup, akarnya itu lambat. Bahkan bahan bonsai mentaos belum ada akarnya pun ya, bisa tumbuh cabang-cabang baru ya. Ketika baru kita tanam 1 minggu sampai 2 minggu itu sudah ada terus cabang-cabang baru, tetapi bonggolnya itu belum mengeluarkan akar. Lah ini kita harus memahami itu. Makanya ketika kita gegabah gerusa-gerusu, pengen cepet nyambung buat okulasi, baru tumbuh tunas, belum cek apakah ada akarnya atau belum, langsung disambung. Nah ketika sudah 1 bulan mengering, akhirnya sambungannya gagal. Nah itu yang sering terjadi. Nah ini kita mau coba, kita akan lihat akarnya. Nanti kalau misalkan kok akarnya memang tidak mendukung untuk adanya cabang yang ini, maka mending cabang yang ini nanti kita musnahkan, kita hilangkan saja. Nanti kita fokus di bagian yang atasnya saja. Oke, kita akan bongkar dulu. Oke ya, ini kita bongkar di sini saja. Nanti medianya kita pakai lagi. Nah, ini dia. Akarnya sudah lumayan. Jadi kalau misalkan ini kita sambung masih berani ya, kita cuci terus kita taruh di pot. Oke kawan, ini hasilnya ya, akarnya nah, masih seperti ini. Ternyata kalau dari sini ini malah jelek posisinya, lebih bagus dari ini karena ini ada ini ya, ada akar ini, hanya saja ini kalahnya. Nah posisinya nanti ya memang enaknya ya jadinya seperti ini akhirnya nanti. Oke ya, kita tanam aja ya, karena kita tidak pernah bongkar bahan bonsai mentaos ini, akhirnya memang kita tidak tahu. Setelah ini ditanam pasti nanti pertumbuhannya lebih enak lagi. Jadinya seperti ini tak semprot biar bersih. Oke kawan, ini kita sudah ambil entres dari anting putri salju dan kita akan proses untuk penyambungan. Oke ya, langsung saja ini kita buang. Untuk penyambungan atau okulasi sebisa mungkin di bawah mata tunas supaya
mata tunas ini ketika diokulasi tidak tumbuh tunas, makanya potongnya itu di bawah mata tunas. Nah, seperti ini. Kita nyari batang yang pas ya. Oke, kita ambil yang ini. Ya, kita ambil yang ini. Nah, seperti teknik okulasi seperti biasanya ya. Makanya kita langsung saja, kita tidak usah berlama-lama. Ya, tinggal kita masukkan. Terus kita ikat dengan plastik. Ini kita pakainya plastik. Untuk teknik pengikatan bebas, sesuka hati teman-teman saja. Nah, ini kita ngikatnya seperti ini. Yang penting tidak ada celah untuk masuknya air yang nantinya bisa mengakibatkan pembusukan. Nah, ini kita ikat seperti biasa ini. Ada yang kita buat pakai isolatif juga ada. Ya, ini teknik okulasi mentaos dengan anting putri salju. Satu sudah selesai. Ya, sekarang kita akan potong yang ini. Nah, ini kita manfaatkan ini ya. Kalau teman-teman pengen okulasinya itu untuk taman, itu panjang, mainnya sambung sisip ya. Perbedaan sambung cabang dengan sambung sisip itu, kalau sisip itu disisipkan di kambiumnya ini, di atas ini. Kalau cabang dipotong terus disambung, itu sambung cabang. Nah, ini yang kita lakukan ini namanya adalah sambung cabang. Oke, sudah, tinggal kita ikat. Oke. Ya, sudah dua. Oke kawan, ini sudah selesai proses okulasinya. Ini sudah kita kasih penyangga agar nantinya plastik sungkup tidak menyentuh ya. Langsung kita sungkup kawan. Oke ya, mungkin itu yang bisa kita bagikan. Semoga masih ada manfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.